Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya berdiri ini, ada begitu banyak hewan dan tumbuhan yang berbeda spesies, di mana mereka hidup dalam suatu lingkungan yang kita namakan adalah ekosistem. Berbagai ekosistem di bumi ini mungkin terlihat permanen atau sama dari waktu ke waktu. Contohnya, seperti hutan ini akan terus menjadi hutan terus-terusan. Padahal mungkin bisa saja berubah menjadi padang pasir, gurun, padang rumput, atau bahkan terumbu karang di dalam lautan. Perubahan itu ada yang terjadi secara singkat karena diakibatkan oleh mungkin saja oleh letusan gunung, kemudian atau bahkan hilangnya terumbu karang yang ada di Australia. Perubahan itu ada yang tahan banget, ada juga yang jarang, kemudian ada yang memang rentan. Disenggol dikit langsung berubah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya karena ada keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Banyaknya ragam jenis, spesies, tumbuhan, dan hewan. Itu adalah pengertian dari keragaman hayati atau keanekaragaman hayati. Coba kita dengarkan di sekitar kita ini. Nah, itu baru pendengaran yang kita pergunakan untuk mengetahui keberagaman hayati atau keanekaragaman hayati. Apalagi kalau penglihatan kita yang digunakan untuk mengetahui keberagaman ini. Oke, kita bahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ada clue-nya yang saya berikan adalah GC. Di mana G itu adalah gen, S-nya itu adalah spesies, E-nya adalah ekosistem. Yang pertama, tingkat gen. Tingkat gen, bicara tingkat gen artinya bahwa kita akan membandingkan keanekaragaman dalam satu spesies yang sama. Mengapa beragam? Artinya dalam gen tersebut berarti ada perbedaan atau keberagaman terdapat dalam gen tersebut sehingga kita bisa namakan adanya variasi. Contoh, bunga mawar. Yang kita tahu bunga mawar itu ada bunga mawar merah, bunga mawar putih. Kemudian manusia. Kita satu spesies manusia kan sama ya, tetapi mempunyai perbedaan entah itu di warna kulit, warna rambut, warna mata, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies sebetulnya itu kita bisa lebih mudah untuk melihat dari segi morfologinya, anatomi, dan fisiologinya. Karena keberagaman atau keanekaragaman di tingkat spesies ini bicara tentang kesamaan famili, di mana satu famili yang sama. Contoh, ada famili Felidae. Nah, famili Felidae itu adalah famili kucing-kucingan. Ya. Ada kucing rumahan, harimau, singa, dan kucing-kucing yang lainnya, teman kucing lainnya maksudnya. Kemudian ada famili Palmae. Nah, famili Palmae itu contohnya seperti kelapa, lontar, aren, dan pinang. Sekarang yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem mempunyai dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, dua komponen biotik dan abiotik ini dalam tingkat ekosistem berarti sudah ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, contohnya seperti rawa, air tawar, dan laut. Oke, kita bahas lagi ke pola persebaran fauna di Indonesia. Kita lihat ada peta Indonesia di sini. Untuk pola persebaran Indonesia, saya akan menandai untuk daerah ini adalah O, dan untuk yang di tengah ini adalah P, dan ini adalah A. O itu adalah untuk oriental. Bagaimana persebaran fauna di oriental tersebut? Di daerah oriental berarti yang kita lihat di sini ada daerah apa saja? Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali.
Hewan apa saja yang hidup di daerah oriental tersebut? Biasanya mamalia di sini yang hidup itu mempunyai atau bertubuh besar. Contohnya gajah, kemudian harimau, dan sejenis primata lainnya seperti kera, kemudian ada simpanse, dan satu ada ini bekantan. Nah, oke. Itu adalah untuk daerah oriental. Kemudian yang kedua yaitu ada di P. P itu adalah daerah peralihan. Masuk ke daerah peralihan, kita lihat di sini ada daerah Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara. Kenapa di daerah peralihan kita namakan itu adalah endemik? Ya, karena di sini hewan-hewan yang menempatinya berasal dari daerah itu atau habitatnya itu sendiri. Contohnya hewannya ada anoa, ada tapir, komodo, dan burung maleo. Selanjutnya adalah daerah Australis, di mana daerah Australis ini ditempati oleh hewan-hewan yang berkantung seperti kanguru dan koala. Dan satu lagi yang menjadi ciri khasnya yaitu ada hewan yang mempunyai bulu yang menarik, yaitu contohnya seperti cendrawasih dan kasuari. Oke, daerahnya mana saja di sini? Ya, daerahnya daerah Papua. Ya, persebaran fauna di Indonesia ini dibatasi oleh dua garis, ya, yaitu dinamakan ini adalah garis Wallace, yaitu yang membatasi daerah oriental. Kemudian ada garis Weber, di mana Weber ini membatasi daerah Australis, ya. Sehingga antara oriental dan Australis ini kita akan namakan ini daerah peralihan. Oke, itu daerah persebaran fauna Indonesia. Sampai di sini kita selesai. Kemudian bagaimana dengan pola persebaran di dunia? Ya, persebaran fauna di dunia. Pola persebaran fauna di dunia itu dibagi menjadi ada daerah yang namanya Paleartik. Ya, Paleartik ini daerahnya apa saja atau negaranya mana saja, benuanya apa saja? Ada benua Eropa, Asia, dan Rusia di sini ya. Nah, sebagian dari Afrika Utara. Contoh hewannya apa? Hewannya beruang kutub dan panda. Kemudian kalau untuk Nearktik itu ada di Amerika Utara dan Amerika Serikat. Contoh hewannya apa saja? Ada kalkun dan burung biru. Kemudian ada neotropik atau dinamakan juga tropis. Nah ya, neotropik atau tropis itu banyak ada di Amerika Selatan. Contoh hewannya apa? Hewannya ada anaconda, belut listrik, kemudian piranha dan alapaka. Kemudian ada di Ethiopia. Daerah Ethiopia itu apa saja? Ada Afrika dan Madagaskar. Nah, kalian kalau sering menonton atau pernah menonton film-film Madagaskar itu kok bisa melihat ya hewan-hewan apa saja tuh di Madagaskar yang ada. Itu ya, betul, ada zebra, ada burung unta dan unta. Daerah oriental sudah tadi saya terangkan. Daerah oriental itu yaitu meliputi Indonesia ya. Indonesia itu bagiannya apa saja, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Makanya oriental ini kalau di dunia persebarannya berarti ada di Asia Tenggara. Itu hewannya adalah gajah, harimau, dan simpanse. Kemudian daerah Australis itu meliputi berarti negara Australia dan Indonesia. Hewannya apa saja? Ada cendrawasih, kanguru, dan walabi. Ya, oke, sekian untuk pola persebaran fauna di dunia. Oke, lanjut lagi ke persebaran flora yang ada di Indonesia. Khususnya kalau persebaran flora ini itu tercakup ke dalam flora Malaysiana, di mana Malaysiana ini mencakup daerah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Pulau Solomon. Di daerah mana saja yang terdapat di Indonesia khususnya, yaitu ada di Bengkulu.
Di Bengkulu ini kita mempunyai flora yang namanya Rafflesia arnoldi atau lebih terkenal disebut bunga bangkai. Kemudian di daerah Jawa itu terdapat ada mahoni dan pohon jati. Kemudian di daerah Papua ada bunga irian dan matoa. Oke. Flora dan fauna yang ada di Indonesia kita harus menjaga untuk pelestariannya, yaitu makanya didirikan adanya konservasi. Konservasi yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. In situ, in itu artinya di dalam. Jadi pelestarian yang ada atau di dalam habitatnya itu habitat aslinya. Contoh seperti Taman Nasional, kemudian ada Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Nah, Taman Nasional misalnya seperti Taman Waikambas ya kalau di Indonesia. Ini seperti Waikambas. Suaka Marga Satwa di Indonesia dan Cagar Alam. Cagar Alam yang ada di Indonesia seperti di ujung kulon. Contoh untuk ex situ atau ex situ itu apa pengertiannya? Ex situ, exit artinya di luar. Jadi pelestarian yang ada di luar habitat aslinya. Contohnya yaitu kebun-kebunan di sini ya, ada kebun raya. Nah, yang ada di Indonesia seperti kebun raya Bogor ya. Kemudian ada kebun binatang, Bonbin ya, Bonbin kebun binatang. Di Indonesia ya banyak kebun binatang. Di Indonesia di Jakarta itu khususnya namanya Ragunan misalnya ya. Kemudian ada kebun koleksi dan plasma nupta. Oke, sekian dan flora Malaysiana serta persebaran fauna di Indonesia dan konservasi atau pelestariannya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.